Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak teacher Wiwi, bagaimana kabarnya? Ya, semoga anak-anak teacher beserta keluarga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak teacher, sekarang kita udah masuk ke tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Nah, anak-anak teacher udah siap ya, udah semangat ya untuk belajar di tema 7. Nah, kalau sudah, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak teacher, sekarang diambil lagi bukunya ya. Anak-anak teacher dibuka bukunya halaman 1. Nah, begitu banyak benda di sekeliling kita. Ada benda yang hidup dan tak hidup. Ada benda yang diciptakan oleh Tuhan. Ada pula yang diciptakan oleh manusia. Kita harus bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita berterima kasih pula atas karya manusia, sehingga kebutuhan sehari-hari kita dapat terpenuhi. Kita gunakan dan pelihara benda-benda itu dengan baik. Nah, manusia, tumbuhan, dan hewan merupakan salah satu ciptaan Tuhan. Sementara benda-benda lain yang ada di sekitar kita itu merupakan ciptaan dari manusia atau manusia yang membuatnya. Nah, pada gambar teman kita Titus pergi sekolah dengan sepeda. Nah, sepeda merupakan ciptaan dari manusia dan itu mempercepat atau mempermudah kita pergi ke sekolah. Dan kita harus berterima kasih kepada yang menciptakan sepeda. Nah, di halaman 2 di sana ada gambar di mana hari ini murid kelas 1 SD ceria melakukan kerja bakti. Mereka membersihkan benda-benda yang ada di ruangan kelas. Mereka bekerja dengan hati-hati dan penuh semangat. Nah, anak-anak teacher coba perhatikan. Nah, di sana juga ada pertanyaan di bawahnya. Sebutkan benda hidup yang terdapat pada gambar. Nah, benda hidup yang terdapat pada gambar adalah anak-anak dari SD Ceria, yaitu teman-teman Ratna. Kemudian sebutkan benda tak hidup yang terdapat pada gambar. Nah, benda yang tak hidup terdapat pada gambar adalah seperti sapu, kemudian papan tulis, kemudian meja, kemudian ada tong sampah, kemudian ada vas bunga, ada kursi guru, ada jendela, ya. Nah, di halaman 3 di sana ada benda-benda. Nah, seperti ada ikan lele. Nah, ikan lele merupakan benda hidup. Kemudian ada gambar peralatan makan atau gelas ya. Nah, itu termasuk benda tidak hidup dan itu yang membuat atau yang menciptakannya adalah manusia. Ada juga gambar ayam. Ayam merupakan benda hidup karena merupakan ciptaan dari Tuhan. Ada juga lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila dan ini juga merupakan benda tidak hidup. Ada juga teman kita yang sedang belajar dan ini juga termasuk benda hidup karena manusia ciptaan dari Tuhan. Rumah adat dari Sumatera Barat atau rumah gadang juga merupakan benda tidak hidup karena terbuat dari karya manusia. Nah, anak-anak sampai di sini sudah cukup mengerti ya, yang mana benda hidup dan yang mana benda tak hidup. Nah, sekarang anak-anak teacher buka lagi bukunya halaman berikutnya. Oh iya anak-anak teacher, gambar-gambar yang terdapat di halaman 3 boleh anak-anak teacher gunting, kemudian tempelkan di halaman 5. Nah, anak-anak teacher kelompokkan ya, yang mana yang termasuk benda hidup dan yang mana yang
termasuk benda tak hidup ya. Nah, sekarang perhatikan lagi gambar ini. Nah, benda-benda sekitar kita harus dipelihara dengan baik. Begitu juga dengan benda-benda yang ada di kelas. Memelihara benda dengan baik adalah perilaku terpuji. Salah satu benda yang ada di kelas kita adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Lambang negara Garuda Pancasila dipajang di dinding. Pada lambang negara terdapat sila-sila Pancasila. Mari kita pelajari simbol dan bunyi sila keempat. Simbol sila keempat dari Pancasila adalah kepala banteng. Bunyi dari sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Teacher ulangi lagi ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anak teacher, untuk lebih memahami pembelajaran hari ini mengenai benda hidup dan benda tak hidup, nanti coba ya lihat di rumah benda-benda apa saja yang ada terdapat di rumah. Nah, kalau anak-anak teacher ada pelihara kucing, berarti kucing termasuk benda hidup. Nah, kalau di rumah ada piano, berarti piano termasuk benda tidak hidup. Nah, anak-anak teacher boleh berlatih menulis benda-benda apa saja yang ada di rumah, kemudian buat keterangannya apakah termasuk benda hidup atau benda tidak hidup. Nah, anak-anak teacher, sepertinya pembelajaran kita hari ini di tema 7, subtema 1 dan PB-nya PB1 sampai di sini. Semoga bermanfaat dan mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.